Assalamualaikum, nama saya Tridi Ajra Yusuf, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 IKIP Siliwangi Bandung dengan nomor induk mahasiswa 2291032. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran tema 5 yaitu kewirausahaan, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran pertama di kelas 6 SDN Tenjolaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa, semua pada sehat. Nah, hari ini siapa teman kalian yang tidak masuk? Lima kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Depan kenapa? Izin ya. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan baca doa terlebih dahulu. Ketua kelas Dani, silakan untuk menyiapkan teman-temannya ya. Kita berdoa sama-sama. Ya, sebelum dan dimulai. Sebelum memulai pelajaran ada beberapa aturan ya, yang harus kita sepakati bersama ya. Boleh dilihat di depan. Yang pertama yaitu sebelum memulai pelajaran harus berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah sudah ya barusan. Yang memberikan salam kepada guru sudah. Yang ketiga, menerima materi yang diberikan guru dengan penuh konsentrasi. Siap untuk dipatuhi? Siap ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan berdiri di tempat duduknya masing-masing. Ya. Silakan anak-anak duduk kembali ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran lagi ya dalam keadaan sehat. Walaupun ada teman kalian yang sakit ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya. Dan ada juga teman kalian yang izin, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran ya. Nah, anak-anak, kalau ada lemes sih, es breaking dulu ya, seperti biasa ya. Kita tepuk pagi, siang, dan malam. Sudah apa? Sudah. Siap? Konsentrasi. Malam. Malam. Siang. Pagi. Pagi. Siang. Sudah mulai fokus ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat magnet. Ada yang masih ingat sifat-sifat magnet? Wih, memiliki gaya tarik. Terus gaya tolaknya ada nggak? Ada. Terus apa lagi? Betul, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ada lagi? Kutub senama akan tolak menolak. Kutub senama akan tolak menolak. Terus? Tidak senama tarik menarik. Betul, 100. Wah, hebat ya. Tepuk tangan dulu dong. Masih ingat ya? Masih ingat. Harus terus diingat ya. Hari ini kita masih belajar di tema 5 yaitu kewirausahaan. Subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran pertama dengan tujuan pembelajaran
seperti yang Ibu tampilkan di depan ya. Untuk IPS yang pertama, setelah guru dan peserta didik mengamati gambar yang ditayangkan melalui PowerPoint dan diskusi, peserta didik dapat menelaah jenis-jenis kewirausahaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah guru dan peserta didik mengamati gambar yang ditayangkan melalui PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik dapat membuat pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan wirausaha dengan tepat. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, yang pertama tujuan pembelajarannya, setelah guru dan peserta didik mengamati teks bacaan yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menelaah petunjuk pembuatan daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua, setelah guru dan peserta didik mengamati teks bacaan, peserta didik dapat membuat juga daftar pertanyaan tentang daftar riwayat hidup. Kemudian untuk tujuan pembelajaran IPA, yaitu yang pertama, setelah guru dan peserta didik mengamati video pembelajaran yang ditayangkan melalui proyektor, maka peserta didik dapat membandingkan benda magnetis dan non-magnetis dengan tepat. Kemudian peserta didik juga dapat menunjukkan benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian yang ketiga, peserta didik melakukan percobaan dan pengamatan. Ya. Maka peserta didik dapat membuktikan benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian yang keempat, setelah peserta didik melakukan percobaan dan pengamatan, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis. Kalian sudah berkelompok ya? Sudah berkelompok seperti kemarin. Nah, Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya. Oke. Nah, coba kalian perhatikan ke depan, ya. Di situ kita amati ada berapa gambar? 3, ya. Berarti ada 3 usaha, ya. Kira-kira menurut kalian itu usaha apa? Usaha jasa. Berarti usaha yang menghasilkan jasa atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama, usaha apa? Usaha fotokopi, betul. Yang kedua, usaha apa? Pangkas rambut. Yang ketiga, usaha apa? Usaha bengkel, ya. Lalu bagaimana kalau usaha itu bermanfaat bagi dirimu dan orang lain? Bermanfaat tidak buat kalian? Bermanfaat. Kalau yang usaha fotokopi itu manfaatnya untuk apa? Memperbanyak, ya, memperbanyak soal, ataupun misalkan kalian punya ijazah nih, mau diperbanyak, misalkan di fotokopi ya, kopiannya boleh itu melalui jasa fotokopi. Kemudian yang kedua apa? Itu apa? Jasa apa? Pangkas rambut. Apa manfaatnya? Iya, untuk memudahkan kita ya dalam mencukur rambut supaya rambutnya rapi, tidak perlu sendiri di rumah ya. Tidak bisa, ada jasa tukang cukur atau tukang pangkas rambut. Yang ketiga, usaha apa? Usaha bengkel. Apa manfaatnya? Memperbaiki kendaraan ya. Ada yang roda 2, kemudian roda 4, ya, seperti itu. Kemudian apa saja sumber daya dan peralatan yang digunakan dalam usaha tersebut? Kira-kira apa? Boleh dilihat di LKPD-nya ya, sambil diamati, boleh lihat di depan juga. Sumber daya apa saja untuk usaha fotokopi? Listrik, terus
mesin fotokopi. Terus orangnya perlu? Iya, itu maksudnya ke sumber daya manusia. Ya. Kemudian yang kedua pangkat rambut apa saja? Gunting alatnya. Terus apa lagi? Cermin. Terus apa lagi? Sisir, betul. Terus cukuran rambutnya, ya, itu juga termasuk alatnya. Kemudian untuk gambar yang ketiga, obeng, boleh. Terus apa lagi? Spare part, ya boleh ya. Spare part motor, spare part mobil, ya. Nah, kemudian di sini ada gambar juga. Kira-kira gambar yang berada di sebelah kiri kalian itu gambar apa tuh? Kalau pemahat kayu usaha jasa apa usaha barang? Itu menghasilkan barang. Kemudian kalau yang sebelah kanan apa itu? Boleh ya. Atau assembling mobil, itu menghasilkan mobil. Dari gambar ini ada yang mau membuat pertanyaan? Ya Dani? Nah, apakah dari usaha-usaha ini bisa membuka lapangan pekerjaan? Bisa. Alasannya? Iya betul, Deis, karena semakin berkembangnya usaha, ya, semakin besarnya usaha, seorang wirausahawan itu membutuhkan tenaga manusia atau tenaga orang ya untuk membantu pekerjaannya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh wirausahawan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bisa membantu menjalankan usahanya? Iya betul. Maka usahawan tersebut harus membuka lowongan pekerjaan. Sebutkan salah satu cara wirausahawan mengetahui identitas karyawannya. Iya, perlu tidak sih? Perlu ya. Lalu apa sih daftar riwayat hidup itu, ada yang tahu? Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang yang dibuat untuk keperluan mendaftarkan diri, misalkan mengikuti lomba. Kemudian tidak hanya untuk ikut lomba saja, menjadi anggota sebuah tim, misalkan tim futsal, tim basket, ya. Kemudian untuk mengurus suatu kegiatan atau untuk melamar pekerjaan, itu juga membutuhkan daftar riwayat hidup. Apakah daftar riwayat hidup kamu sama dengan daftar riwayat hidup teman kamu? Tidak, ya tidak sama. Nah, ini bentuk formulir daftar riwayat hidup, ya. Nah, untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri. Data diri itu apa aja? Nama, ya seperti itu. Lalu pengalaman, ya pengalaman. Kemudian keterampilan, kemudian prestasi yang pernah diraih, serta informasi lainnya yang perlu diketahui orang lain. Yang perlu kalian ingat, informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda. Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup itu sendiri. Pertanyaan apa saja yang bisa dibuat untuk daftar riwayat hidup? Buka LKPD 1.2, coba diskusikan 5 menit
Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang data riwayat hidup kegiatan lomba. Coba, so diskusikan dulu dengan temannya. Sudah? Kira-kira pertanyaan apa saja? Yang pertama, nama lengkap. Terus? Tanggal lahir. Terus? Banyak ya? Ya, tergantung kebutuhan. Nah, anak-anak berbicara tentang usaha sekarang ya. Coba kalian amati usaha yang ada di sekitar sekolah kita. Kira-kira yang terdekat dengan sekolah kita itu ada usaha apa? Ada usaha fotokopi ya, dekat dengan sekolah. Terus apa lagi? Toko foto yang ada ya, Ibu. Kira-kira untuk di usaha fotokopi itu menjual apa saja? Penghapus, terus pensil, terus klip ya. Kalau untuk toko kelontong, sisir ada sekarang toko kelontong. Apa lagi? Peniti, terus apa lagi? Cermin ya. Apakah kalian bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan dengan magnet? Yuk kita simak. Ibu punya video pembelajaran berikut. Kids, apa perbedaan benda magnetis dengan benda non-magnetis? Ya. Sudah ya? Apa Cina perbedaan benda magnetis dan non-magnetis? Benda magnetis itu apa? Iya, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Terus mengandung apa? Logam. Kalau benda non-magnetis? Terus? Iya, tidak mengandung logam. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, Ibu punya nyanyian, ya. Nadanya adalah nada menanam jagung, liriknya ini, ya. Boleh diikuti sama kalian. Ya, ingatlah selalu jangan lupa dan janganlah terbalik ya antara benda magnetis dan benda non magnetis. Nah, buka LKPD 2.1 ya. Lalu kita bandingkan benda magnetis dan non magnetis. Kira-kira menurut kamu, boleh itu sambil diisi ya LKPD-nya. Pensil, prediksi kamu bisa ditarik atau tidak ya. Kemudian benda yang kedua peniti, coba bisa ditarik atau tidak, kira-kira ya. Sudah ya. Nah, kita lakukan percobaan untuk mengidentifikasi apakah benda tadi itu benda magnetis atau benda non magnetis. Silakan ditulis di LKPD 3.1 ya.
akan kalian melakukan percobaan, ya. Lalu tuangkan pada laporan percobaan yang ada pada lembar LKPD bagian belakang. Silakan. Coba sekarang kelompok siapa yang mau presentasi pertama? Nah, boleh Neng. Kelompok Neng Aira. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Kesimpulan: pensil, garam gelang, sisir, batu, kayu, dan kertas dan kaca termasuk benda non-magnetis karena tidak bisa ditarik oleh magnet, sedangkan peniti, kayu, jepit kertas, dan gunting termasuk benda magnetis karena dapat ditarik oleh magnet. Bagus ya, beri tepuk tangan dulu. Sedangkan peniti, kayu, jepit kertas, dan gunting termasuk benda magnetis karena dapat ditarik oleh magnet. Bagus, tepuk tangan dulu dong buat keempat kelompok yang hebat ya. Dari masing-masing kelompok, adakah yang mau bertanya dengan kelompok temannya? Cung, ya Wisnu mau bertanya ke kelompok siapa? Kelompok Dwi, apa pertanyaannya? Nu? Apakah semua logam dapat ditarik oleh magnet? Nawi, apakah semua logam dapat ditarik oleh magnet? Tidak. Alasannya apa, Wi? Soalnya barusan aku nyobain uang 500 rupiah tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, kata Wi katanya uang 500 rupiah tidak dapat ditarik oleh magnet. Ada yang tahu alasannya? Kenapa, Dani? Oh iya, kenapa juga kata Dani? Ini Dani punya uang 1000, tapi ini Dani bisa uang ini bisa ditarik oleh magnet ya. Malah ini tarikannya bagaimana? Kencang kuat ya. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Tidak ada? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi anak-anak, menurut sifat kemagnetan bahan, ya, benda magnetis itu ada 3. Yang pertama, para ferromagnetik atau benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya yang barusan Dani ya, uang koin 1000. Kenapa kok berbeda? Karena kandungan dari uang koin 1000 Dani dengan uang koin 500 Dwi itu berbeda kandungan. Kalau uang 1000 koin Dani itu mengandung nikel, ya, dan jelas nikel itu adalah bahan ferromagnetis. Akhirnya yang benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Kemudian yang kedua, ada juga benda paramagnetik atau benda yang
ditarik lemah oleh magnet. Kemudian yang ketiga ada dia magnetik atau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sudah jelas? Betul? Betul ya. Jadi kalian harus membedakan antara benda magnetis dan benda non magnetis. Benda magnetis benda yang dapat ditarik oleh magnet dan mengandung logam. Ya. Sedangkan benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung logam. Ya, tadi contoh-contohnya supaya contoh benda magnetis apa? Peniti, terus apa lagi? Paku, terus apa lagi? Kulit, terus apa lagi? Gunting ya. Tapi ingat, gunting ini gunting yang bagian mananya? Bagian ini ujungnya ya. Kalau ini mah tidak bisa ditarik oleh magnet. Ya. Kemudian contoh benda magnetis tadi apa? Menghapus, terus pensil, terus daun, terus kayu, batu, ya cermin, ya. Oke, sudah mengerti? Untuk lebih memahami lagi tentang benda magnetis dan non magnetis ini, Ibu akan berikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi boleh nanti dikerjakan langsung di sini ya. Sudah? Oke, kalau sudah silakan nanti lembarannya taruh di meja tengah ya. Nanti kumpulkan. Sudah? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah masih ada yang kurang jelas? Sudah mengerti semua ya? Nah, Ibu akan memberikan reward untuk kalian. Untuk minggu sekarang, hasil presentasi terbaik jatuh ke kelompok Dani. Tepuk tangan dong. Ya. Selamat ya Dani, Ibu kasih bintang nih kelompoknya ya. Ibu kasih bintang kan. Oke anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar tentang membuat daftar riwayat hidup ya. Nanti kalian persiapkan bahan-bahannya, jangan lupa ya. Lalu kita mulai belajar kembali tentang daftar riwayat hidup. Anak-anak, hari ini pembelajaran cukup sekian. Alhamdulillah kita diberikan kelancaran ya. Mudah-mudahan terus diberikan kelancaran. Untuk mengakhiri kegiatan, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali ya, doa penutup. Enggak, ketua kelas. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan sekarang pulang. Salam untuk keluarga